Three, two. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi srohli sodri wa yasirli amri wa luluk data milisan yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah. Teman-teman, Ibu dan Bapak Hafara, selamat datang di mingguan kita, di Rabuan kita yang semangat ya kita di tiap Rabu jam 1 tuh belajar terus gitu dan kita semoga menjadi wadah yang terus-menerus bisa membangkitkan pengetahuan dan tidak hanya di situ tetapi bagaimana pengetahuan yang kita berikan, yang kita dapatkan, yang kita selalu elaborasi menjadi transformasi dalam sebuah kesadaran dan siang hari ini kita kedatangan super guest star Romo Yusuf Daud. So tidak berpanjang lebar kita tepuk tangan dulu dong buat guest star kita Romo Yusuf Daud. Romo apa kabar? Sehat Romo? Di unmute dulu Romo sorry. Thank you, Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Mantap. Kang Abu juga sehat semuanya di sana. Mantap. Thank you Romo. Biasa seperti biasa siang hari ini kita akan discuss, kita akan belajar bersama dan seru banget ya. Kita akan banyak mendapatkan pembelajaran dari Romo kita, Romo Yusuf Daud. So judul kita keren banget tuh Romo tiba-tiba pop up gitu. Xavier Ourself atau Our Life atau intinya adalah bagaimana sih menjadi penyelamat gitu ya. Dan dengar-dengar kata Xavier ini kan tentu nggak lepas dari yang menyelamatkan dan yang diselamatkan. Wah, siang hari ini meskipun suasana jam-jam segini ada musuhnya ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita akan bahas membuat kita bangun, bukan hanya bangun secara fisik tapi bangun secara kesadaran. So Romo tidak berpanjang lebar, the stage is yours. Kita tepuk tangan buat Romo Yusuf Daud. Silakan Romo. Terima kasih Kang Abu. Sekali lagi, Auzubillahi sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Basiri, ya Muhammad, ya Naziri, ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang teman-teman sekalian, sahabatku, teman seperjalanan, Kang Abu yang saya cintai, teman-teman sekalian di mana saja berada. Semoga siang ini semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan dengan taufik inayahnya, dengan nikmat iman, Islam, dan ihsan, kita semua mampu masuk ke dalam pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Mari kita mulai kaji kita dengan membaca basmalah dan berselawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Nabi Allah, alaika ya Rasulullah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habib Allah, alaika ya amina min wahyillah. Bismillah. Kemarin minggu lalu ditelepon di WA Kang Abu, kamu bisa nggak ini? Bismillah bisa. Itu. Apa judulnya? Itu lagi baca Kang, lagi baca Masnawinya Ibnu Arabi, ada lagi Masnawinya Jaluddin Rumi, Rumi. Rumi yang hampir
2.500 halaman kali. Itu pas lagi itu, lagi ngebaca itu Savior of Our Life gitu kan. Oh ya udah, Hmm. itu aja kayaknya itu. Karena matanya ke situ gitu. Nah, tadi barusan atau kita semua bahkan mungkin doa sehabis sholat yang paling sering kita baca dan hafal, paling tidak ngikutin imam kalau sholat jamaah, doanya adalah Allahumma antas salam. Hafal nggak doa itu? Allahumma antas salam wa Wa minkas minkas salam. salam wa Wa ilaika. ilaika ya'udus salam dan seterusnya. Hmm. Itu paling pendek, udah habis itu keluar gitu. Biasanya gitu. Bukan Allahumma lantas jalan ya, bukan. Tapi Allahumma. Jadi Allahumma baca doa lantas jalan gitu. Nggak ada doa jadinya gitu ya. Hmm. Nah, kata-kata assalam itu kalau dilihat dalam Asmaul Husna, salah satu, termasuk salah satu nama-nama ilahi, beautiful names of God. Dalam surat Al-Asr, kalau nggak salah, Assalam, habis Assalam itu Al-Mu'min, lalu Al-Muhaimin. Kenapa nggak Al-Ghafar? Kenapa nggak Al-Afu gitu kan? Memang memang urutannya dari sana sudah gitu, atau itu memang ada maksudnya, Hmm. ada hidden meaning behind that gitu kan. Nah, dalam surat At-Tahrim juga disebutkan, sering juga kita baca, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan. Jadi ku bisa juga dimaknai hindari, selamatkan, tenangkan dirimu dulu gitu. Hmm. Jadi Yes. ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Nah, kita seringnya bilangnya apa, jagalah dirimu gitu. Atau apa, lindungilah dirimu, tapi tidak diselamatkan. Jadi kata-kataku dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang sering juga disampaikan dalam berbagai ceramah itu. Nah, itu artinya juga menjadi penyelamat buat diri kita. Ku anfusakum. Ternyata yang harus diselamatkan buat diri kita aja ada 7 derajat tuh. Hmm. Anfus. Anfus itu bentuk jamak dari nafs. Dari jiwa kita. Lapisan jiwa kita berlapis-lapis. Makanya jangan sok menjadi pahlawan kesiangan. Banyak sekali ini sekarang pahlawan kesiangan. Ya kan? Udah panas gitu. Masih ada orang-orang yang mau jadi pahlawan kesiangan istilahnya gitu. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan, amankan, lindungi, jaga, hindari diri-diri kita. Diri yang mana? Paling tidak aspek derajat pertama, nafs amarah, lawamah, mulhamah, sampai ke level 4 aja mutmainah. Insya Allah aman tuh. Masih sementara juga sih. Gitu. Nah, kalau kita sudah menyelamatkan diri kita, baru di situ masuk. Makanya dalam bahasa Inggris, assalam itu the savior artinya. Orang yang menjadi the savior, dia akan merasakan ketenangan. Will never panic. Ya. Kenapa? Karena dia sudah lebur tuh kepada yang menjadikan kedamaian, ketenangan, keselamatan, yang menjauhkan dari kesengsaraan, kegelisahan, ketakutan akan virus-virus dunia, kekhawatiran dalam bentuk apapun. Cirinya begitu. Ya. Jadi Allahumma antas salam, dari engkaulah keselamatan. Engkau yang mana? Yang di dalam. Jadi kita sendiri sebenarnya mau pintar gitu kan, mau dipilih dari ribuan apa namanya, calon penerima beasiswa, ya kita harus menyelamatkan diri dulu. Ya Allahumma antas, tenangkan diri, tenangkan hati, pikiran, sehingga nanti Allah inspirasikan ilmu pengetahuan of the unknown gitu,
yang belum pernah diketahuinya. Syaratnya kita tenangkan. Assalam juga dimaknai sebagai apa namanya, ketenangan. Ya. Nggak bisa tenang orang kalau belum dia merasa nyaman dan selamat, ya kan? Itu. Nah, diri sendiri dulu, baru mungkin kita bisa merekayasa, mengubah orang lain. Sama dengan surat apa namanya, Al-Mudatsir. Jadi kita tidak bisa melakukan inzar. Inzar itu peringatan, ya kan, ya ayyuhal mudatsir kum fa anzir. Anzir atau inzar itu artinya peringatan. Kita tidak akan pernah bisa melakukan peringatan sebelum kita kum, bukan kum kota, the apa, the beautiful city di Iran, ya. Cantik banget itu kota itu di Iran, itu kum namanya. Salah satu gudangnya Sufi Studies di sana. Nah, jadi sebelum kita mengalami kebangkitan, sebelum kita mengalami kesadaran, sebelum kita bangun, nggak mungkin kita bisa melakukan peringatan. Kalau kita belum bangun, kita mau bangunin orang kan nggak bisa, gitu Oke. kan? Kan gitu. Kita ekonomi masih empot-empotan ngajarin orang bisnis, gitu misalnya gitu, ya kan? Harus berhasil dulu. Kita dulu yang jadi, yang terselamatkan, gitu kan. Makanya Allahumma anta salam, kita selamatkan diri kita, bukan egois. Kan? Kalau banyak lapisan diri kita yang harus kita selamatkan. Sudah selamat dari fisik yang lemes, yang lemah, yang mageran. Tapi belum selamat dari jiwa yang males. Sudah selamat dari jiwa yang malas, tapi masih sering bolak-balik, ya, merasakan penyesalan. Hidup ini sebenarnya nggak ada yang perlu disesali. Nice. Banyak. Hidup ini nggak ada yang perlu disesali semuanya sebenarnya. Jadi ketika kita menyesali, berarti kita tidak menerima, kita diapain aja oleh dia. Belum pasrah. Lagi-lagi masih satu akar tuh kata-kata pasrah dengan salam. Islam, aslam, ya, itu. Kemudian, ya, kalau kita sudah bangun, bangun dari mana? Dari keasikan tidur panjang yang berselimutkan kemalasan. Makanya al-mudathir, al-muzammil itu artinya keselimut. Muzammil itu kalau dalam bahasa Arab artinya diselimuti. Diselimuti oleh kemalasan, oleh kebodohan, oleh kemiskinan. Jadi miskin bisa ya miskin apa aja nih. Miskin ilmu, miskin harta, semua. Ilmu apa nih? Ilmu tauhid. Umat Islam di dunia dan umat beragama manapun, ya apapun agamanya, ya selama masih miskin ilmu tentang Tuhan, maka mudah sekali kita diombang-ambing oleh yang punya kekuatan finansial maupun kekuatan politik. Kemiskinan ilmu, terutama ilmu tauhid, akan membawa kita tergelincir, ya, kalah dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kalau kita bicara politik, ngapain sih ngomongin politik gitu? Setiap kita bangun tidur, kita udah berpolitik, disadari atau tidak, mau milih ke kamar mandi atau mau narik selimut lagi. Ketika kita mampu mengadakan pilihan, itu udah politik sebenarnya. Yang paling sederhana, kan gitu. Jadi, the savior of our life, the savior of ourselves, menjadi penyelamat buat diri kita ini, pertama adalah jalannya memproses diri kita dengan memuslimkan diri kita. Proses memuslimkan diri, pertama-tama kita tidak bisa tidak mencari
menuntut ilmu. Hmm. Karena gini Ini. Romo, Hmm. ya kalau kita ngomongin perspektif ya kan sering banyak ngomong halal haram gitu ya. Mm-mm. Bukan hanya babi yang haram, bego juga haram gitu ya Romo ya. Nah, itu mereka juga harap. Ini ngomong babi mulu yang haram, Oh, tapi begonya mereka dipelihara juga gitu mah harap. jangan lah ya. Bilang itu, kenapa babi haram? Yang ngomong gitu kan dulu sempat viral itu. Dulu lama banget, udah meninggal kemarin. Hmm. Ya kan, gitu. Karena DNA babi sama dengan DNA manusia gitu. Percaya itu sampai diundang ke berbagai masjid gitu. Mantan artis. Jadi mencari ilmu, tolabul ilmi itu kewajiban. Alimul goib wassahada. Untuk mengetahui yang gaib. Yang gaib dalam simbolisasi kata-kata alimul goib wassahada dalam Al-Quran artinya sesuatu yang belum diketahui. Wah, nice, keren. Ya. Apa saja yang belum kita ketahui berarti gaib bagi kita. Maka jadilah seorang muslim yang pemburu ilmu pengetahuan. Memburu loh, bukan menuntut. Kalau menuntut kesannya minta, ini memburu. Memburu kita punya effort gitu kan. Oke. Itu memburu ilmu pengetahuan. Bah, Oke. ya, gitu. Ya Jadi sekarang kan sukanya menuntut ilmu ya, padahal itu keren banget tuh nuntut, statementnya. Memburu ilmu. memburu. Karena kenapa? Kalau kita nuntut, kita nungguin orang ngasih. Kalau enggak, kita diam. Hmm. Iya kan? Kayak gitu. Saya kalau nggak mikir orang tua, gue pengen sekolah lagi nih keluar. Kalau nggak mikir anak-anak. Beneran. Gila, makin kita mengeksplor apa? Kebayang pengen ngambil aerospace di kepala nih. Muncul aja tuh kemarin habis baca Jaludin Rumi itu. Kok bisa nih orang mikir sampai kayak begini gitu. Dikaitkan dengan sayang, dengan apa, padahal umur masih begitu muda. Apakah dia dikasih sama ahli antariksa? Dia memburu sendiri kemana? Ke alam alimul gaib wassahada. Bahkan sampai ke negeri Cina. Sebagaimana perintah orang-orang suci yang pernah disampaikan. Walaupun katanya bukan hadis. Itu menandakan betapa pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita selamat dunia dan akhirat. Selamatkan diri, menyelamatkan lingkungan. Nah, menjadi muslim yang savior adalah dengan kita menggenggam etos hidup yang kreatif. Al-Musawwir. Ini kalau kita bicara Asmaul Husna, Al-Musawwir yang mendesain. Kemudian yang Al-Badi, kreatif, nggak cukup. Ditambah lagi dengan inovatif. Al-Badi, kata-kata Al-Badi itu kemudian sering disebutkan bid'ah. Hmm. Itu bid'ah itu dari Asmaul Husna. Al-Badi namanya. Artinya dia yang mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Bahasa kerennya, wah inovasi banget, inovatif banget itu. Kok kepikiran kayak gitu, bikin gitu misalnya. Berarti TikTok juga bidah dong ya, Oh baru ya. ya, iya. Sesuatu yang belum pernah ada, ya Tapi kan? sekarang suka jadi ribut ya Romo, ini bidah bidah gitu ya. Betul. Padahal kalau dia tahu itu salah satu nama Allah, berarti Allah itu jadi bid'ah itu sebenarnya inovasi. Oke. Gitu. Makanya jadilah seorang mukmin yang kreatif, inovatif, produktif. Baru bisa kita menjadi savior. Ya. Nah, untuk bisa ya membadankan nama ilahi as-salam tadi, kemudian al-musawwir, kreatif, kemudian al-badi, maka kita perlu lagi apa namanya? Empat nama-nama ilahi. Bukan untuk kita wiridkan, bukan untuk kita baca, tapi kita badankan dalam laku hidup keseharian. Nah, yang keempat itu sering disebut juga dibaca dalam berbagai amaliyah Asmaul Husna. Setelah As-Salam, di situ ada Al-Quddus. Ya. Hmm.
Jadi empat syarat watak ilahi untuk menjadi the savior ini itu akan mengangkat kita bisa menjadi apa saja yang kita mau. Ya. Kalau empat syarat watak ilahi itu benar-benar kita badankan, kita bisa menjadi malik. Malik itu menjadi raja atau menjadi presiden, menjadi inisiator dalam segala hal, menjadi volunteer, menjadi penentu dalam setiap kebijakan. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Karena keempat watak ilahi, ya, kalau kita praktekkan dalam perilaku hidup keseharian, itu akan membawa kepada kekayaan kerajaan di langit dan di bumi, gitu, yang ada dalam diri. Maka sifatnya adalah empat watak ilahi ini kudus. Kudus itu Allah Maha Suci, bukan. Kudus artinya suci, bersih, tangan, kaki, semua perilaku kehidupan kita dari tangan-tangan kotor atau koruptor. Hmm. Itu kudus. Ya Muhaimin, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, dan seterusnya kan gitu. Jadi pertama harus kudus dulu, ya. Suci bersih dari tangan-tangan kotor, koruptor. Jangan korup pada diri sendiri, jangan korup apalagi mengambil hak orang lain. Itu satu. Yang kedua, salam juga dimaknai sebagai stabil. Kalau belum stabil, ya, masih mudah terombang-ambing, masih mudah apa namanya mendua, masih mudah ragu-ragu, jangan coba-coba kita menasihati orang lain. Makanya tadi ku anfusakum, stabilize yourself. Diri kita dulu kita stabilkan, baru kita menstabilkan sekeliling kita. Ya. Kemudian al-mu'min, makanya kalau dalam urutan Asmaul Husna setelah assalam al-mu'min, kalau kita sudah selamat, tenang, tentram, ya, baru kita menjadi al-mu'min, menjadi pengaman. Orang kalau sudah tenang, tentram kan jadi merasa aman, feel comfortable, ya Oke. kan? Jadi mukmin Gitu. tuh apa ya? Dia akan hadir sebagai pengaman buat sekitar gitu ya Romo ya. Iya, terutama Nice. kita dulu, kalau kita belum tenang, pasti orang lain ikut nggak tenang, apalagi dia pemimpin, Oke. Oke. kayak begitu. Jadi al-mu'min, makanya ada hadis qudsi yang mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin yang pertama adalah salah satu nama Allah, yaitu Allah adalah cermin buat orang beriman. Itu terjemahan letterleknya. Tapi sebenarnya mukmin yang pertama di sini ya dirinya juga. Ya. Kalau dirinya belum aman, bagaimana mungkin orang-orang di sekitarnya bisa aman? Oke. Gitu. Jadi aman dan terawat tatanannya. Baru ngeluarin undang-undang, udah diubah lagi. Ya kan? Baru menyampaikan ini, udah dibantah lagi. Karena pasti dia nggak aman. Gitu. Nah, baru yang terakhir dari kudus, salam, mukmin, lalu al-muhaimin. Pasti itu kalau dia sudah suci bersih lahir batin, purification of the body, purification of the mind, and purification of the heart, the spirit, gitu kan. Baru dia stabil. Orang kalau sudah stabil, tenang aja, aman aja. Kan gitu. Kalau imannya udah stabil, kalau jiwanya sudah tentang, tentram, tenang, nggak bakalan udah terombang-ambing. Mau ada bencana apapun, dia tetap aja tenang. Karena tatanannya sudah dia betul-betul jaga. Baru masuk ke ranah yang keempat. Muhaimin. Muhaimin ini artinya terjamin, tentram, dan makmur. Ini kalau kita terapkan dalam perilaku hidup keseharian,
saya ngebayangin dalam perilaku kehidupan bernegara dan berbangsa, gitu kan. Bukan yang nggak bukan suatu hal yang mustahil, ya. Indonesia menjadi Indonesia emas. Nggak usah 2045. Kalau semua pemimpin menerapkan empat saja, kudus, salam, mukmin, dan muhaimin. Empat saja syarat untuk menjadi kita berwatak ilahi. Nggak usah 99. Hmm. Ya. Karena kita niatkan atau tidak, yang 99 itu ya, termasuk yang empat ini, 95 lah, ini empat gitu. Eh, jadi 95-nya itu udah membadan dengan diri kita. Kalau yang empat ini kita praktekkan. Benar-benar. Tidak hanya kita baca, kita renungkan, tapi kita badankan. Jadi kira-kira mampu nggak 2024 ini pemimpin yang baru ini benar-benar berdiri tegak, optimis menjadi Indonesia negara yang disegani, dan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju. Pesimis kalau pemimpinnya nggak ada yang mempraktekkan empat hal ini, watak dasar ilahi. Tapi optimis kalau benar-benar kita menjadi pribadi-pribadi yang kudus, yang salam, yang mukmin, dan yang muhaimin. Jadi belajar peka terhadap energi itu sebenarnya dalam mempraktekkan Asmaul Husna untuk menjadi penyelamat buat diri kita, maka belajar pekalah terhadap energi yang ada di sekitar kita. Ya. Pendekatannya apa? Satu, peka terhadap kesehatan. Kenapa ya gue batuk pilek? Jangan batuk pilek ingatnya obat, jangan. Atau dokter, jangan. Kenapa ini batuk pilek tiba-tiba datang? Apalagi musim pancaroba. Bukan, jangan musim disalahin. Kan kita senang banget tuh begitu kan. Iya benar-benar, benar. Ya, anak saya kemarin dia liburan seminggu kemarin. Dia jalan naik motor sana kemari. Ada ponakan Bang Damai kan di Cina juga kuliah. Datang nginep di apartemennya. Datang dia ngajak jalan-jalan pulang. Kemarin hari ini saya kemarin Senin masuk. Dia udah mulai pusing. Terus ngomong ke saya, pusing nih kayaknya udah mau sakit gitu kan. Ini gara-gara cuaca. Cuaca lu salahin. Lu naik motor agak pakai jaket. Nggak pakai helm. Itu namanya kamu belum salam. Saya bilang begitu. Kita belum kudus. Orang kesalahan itu kita yang bikin kok, kekotoran itu kita yang bikin kok. Kenapa Tuhanmu yang suruh nyembuhkan? Kenapa Tuhanmu yang kau suruh untuk ngobatin? Yang nyelesain persoalan. Padahal kamu yang bikin itu persoalan. Ah, ngomong sama ayah mah bukan dikasih, malah diomelin, kata dinasehatin, jasa ustadz, kata digituin saya sama anak saya. Benar. Ya udah saya diam aja karena dia udah pasti tahu jawabannya gitu kan, Hmm. gitu, cuma anu aja, kangen aja kan gitu. Jadi apa namanya, kita harus berani itu, ya, peka terhadap energi di sekitar kita, terutama kesehatan. Kedua, energi kebahagiaan, ya. Ketiga, energi kedamaian. Makanya assalam Allah batas antas salam itu juga artinya juga engkau sebagai sumber kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan. Ya. Nah, apalagi kalau kita berani melatih pikiran untuk selalu mempertahankan pemikiran-pemikiran yang positif, ya, keluar, dan pemikiran yang holistik ke dalam. Ini nggak semua orang berani. Berani nggak ngomong apa namanya nasehatin orang tua. Nggak semua orang Islam berani. Ya, takut apa? Takut kualat orang tua kok dinasehatin. Kalau orang tuanya kayak begitu,
Lu tahu apa? Gua ini udah makan asam garam kehidupan. Pasti digituin. Kalau Hmm, salah kan salah aja. Jadi benar. jangan takut karena kualat, karena surga itu di telapak kaki ibu. Kalau orang tua salah, ya salah. Itu kaitannya enggak, bukan masalah benar atau salah. Ini kaitannya dengan moral. Moralnya salah, ya kelakuannya salah, ya harus ditegur. Maka yang paling harus kita rasakan adalah kalau kita benar-benar sudah berani belajar untuk apa namanya, selalu mempunyai ruang pertemuan kepada pribadi kita yang sejati. Nah, untuk bisa melakukan semuanya itu. Nanti saya kasih apa tips di akhir, tips-tips bagaimana kita menjadi the savior of ourselves. Itu kan. Nah, kalau kita ngomong masalah berani mempunyai waktu holiday, ya, hari suci setiap hari, ya, buat diri kita sendiri, itu harus punya. Jangan tiap minggu, misalnya Jumat kalau orang Muslim, Sabtu buat orang Yahudi, orang Nasrani hari Minggu. Bukan. Everyday life kita harus punya ada holiday. Paling tidak ya seminggu sekali. Itu keterlaluan. Masalah hidup kan nggak datang seminggu sekali. Setiap hari pasti ada masalah kehidupan. Ya Hmm, kan? hmm. Itulah kenapa assalam orang Yahudi kuno suka mengatakan Sabat Salom. Yang dengar kan? Ya. Sabat Salom. Hmm, Sabat Salom, Salom di sini artinya hari ketujuh yang terang benderang. oke. Sabat itu sabah dari Hmm, bahasa yang sama, hmm, tujuh. Salom itu yang terang benderang, bahasa Ibrani itu salom itu artinya terang benderang. Ketika kita mendapatkan pencerahan, bisa nggak dapat pencerahan kalau kita belum tenang? Nggak bisa. Bisa nggak dapat pencerahan kalau kita belum aman? Nggak bisa. Menenangkan hati dan pikiran. Itu baru dua, di tengahnya kan banyak hmm. yang harus ditenangkan. Lapisan-lapisannya gitu kan. Lalu ya, hidup kita jangan terbelenggu dengan dualitas. Benar salah, sedih senang, melampaui masa lalu, masa depan atau masa kini. Nggak penting itu. Just apa, jalanin aja. Apapun yang terjadi, jalan aja. Kan itu. Merasakan kesadaran yang murni. Mungkin ada yang nanya, apa itu kesadaran? Ya kan? Apa itu kesadaran murni? Kesadaran murni itu seperti air. Yang tidak murni itu ibarat minuman. Keduanya, air dengan minuman, terpisah atau bersatu. Tidak pernah terpisah antara air dan minuman. Hmm. Kesadaran murni itu ibarat air. Nah, kesadaran yang tidak murni itu ibarat minuman. Keduanya nggak pernah berpisah. Jadi apapun minumannya, jangan bukan apapun makanannya, teh botol ya, bukan gitu. Apapun minumannya, intinya adalah air kan gitu. Oke. Keren, keren Dan Romo, keren. tanpa air nggak bakalan ada minuman, Hmm. ya kan? Tanpa minuman, air tetap ada kan? Jadi pikiran kita ibarat aneka resep minuman yang kita tuangkan dan kita aduk dalam air. Maka pikiran murni sama dengan kesadaran murni. Baru kita bisa sampai kepada Assalam, the Savior. Jadi yang menyelamatkan bukan Allah. Allahumma anta salam, kaulah maha juru selamat. Bukan. Kita lagi doa dalam hati. Siapa yang jadi selamat? Dirimu yang di dalam. Diri yang sejati. Maka ketika pikiran berhenti nambahin resep dan berhenti ngaduk-ngaduk gitu supaya larut, maka pelan-pelan apapun yang dituang dan diaduk semuanya akan mengendap.
dan lama-kelamaan akan menjadi jernih. Itu yang sering dalam bahasa ilmu meditasi, meditative state, ya, keadaan meditatif. Gitu. Nah, kesadaran murni ini sering boleh disebut diri sejati, ruh ilahi, adiyogi, apalagi the higher self, Hmm. apalagi sifa, Atman. atman, apa, mau sifa, mau atman, silakan aja. Millions names gitu kan. Nah, di kesadaran murni inilah kita akan mirip seperti ruang space. Oke, Tidak ada seorang pun ya yang dapat menyakiti ruang. agree. Ruang ya, tidak ada satupun. Makanya kalau kita apa, sering juga tuh disampaikan sama Mas siapa yang dosen filsafat Faiz, Mas Faiz. Fahrudin Dia Faiz. bilang, iya, oceanic heart. Saya bilangnya oceanic heart. Dia meluas, menyamudra dia bilang. Saya bilangnya oceanic heart. Oceanic heart itu salah satu nama Allah yaitu Al-Wasi. Kita tahunya Allah Maha Luas. Al-Wasi tak terhingga luas ya. Apanya luasnya? Ya ini, space ini, Ja- Al-Wasi. Jadilah manusia ruang gitu intinya ya Iya, Rob ya. iya. Jadi nggak akan bisa ada yang menyakiti kita kalau kita sudah mirip seperti ruang. Di saat yang sama, ruang juga dengan segala kemungkinan. Maka akibatnya vibrasi kita menjadi sangat tinggi. Jadi kita tidak lagi menjadi atau mencari apapun atau siapapun. Tapi apa yang kita cari akan mencari kita kembali. Makanya ada istilah, kalau muridnya siap, gurunya akan datang. Ya kan? Itu karena muridnya sudah vibrasinya udah tinggi, maka gurunya datang yang vibrasinya tinggi, yang selevel gitu kan. Gitu. Kalau di taman banyak pohon-pohonan, bunga-bungaan, pasti yang datang kan kupu-kupu, Hmm. ya kan? Kalau lautan samudra luas, ikannya juga keren-keren gitu kan, ikan-ikan yang langka model. Jadi kehidupan kita akan menjadi savior itu sendiri ketika ya kita tumbuh ya tidak meminta tapi tumbuh menjadi pemberi. Pemberi apa? Pemberi selamat. Kalau mau menyelamatkan orang, kita selamatkan diri kita dulu. Ya. Paling tidak kita selamat dari perasaan hampa di dalam diri menjadi selamat karena perasaan dalam diri penuh rasa syukur yang ada di dalam. Jadi Oke. tidak ada siapapun yang dapat memisahkan antara apa namanya tadi kata Kang Abu bilang yang menyelamatkan dan yang diselamatkan. Ya. Dengan cara yang sama, tidak ada seorang pun dapat memisahkan antara nafas dengan kedamaian. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan antara senyuman dari bibir kita. Senyuman lewat bibir. Mau lewat mana? Ya kan? Nah, ini. Jadi, untuk kita bisa mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri, maka kita praktekkan the Savior sama empat yang tadi itu. Ya, ya Al-Qudus, As-Salam, the Savior, kemudian Al-Mu'min, dan Al-Muhaimin. Baru kita menjadi pemimpin buat diri kita sendiri, dan kita sudah sukses menjadi pemimpin buat diri sendiri, penyelamat buat diri sendiri. Insya Allah kita bisa kum fa'anzir, memberikan peringatan. Kita akan didengar karena kita sudah praktek duluan. Yes. Ya. Jadi menjadi penyelamat bagi diri sendiri artinya mengambil tanggung jawab atas hidup dan kesejahteraan kita sendiri. Ini sebenarnya kita bicara tentang bagaimana memahami bahwa meskipun bantuan dari luar dapat membantu siapapun dari manapun yang bisa membantu kita,
kekuatan nyata untuk mengubah dan memperbaiki situasi kehidupan kita, semua terletak di dalam diri kita sendiri. Jadi intinya Allah ingin mengajarkan kepada kita kemandirian, qiyamu binafsi, ketahanan dan keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menavigasikan hidup melalui setiap tantangan, tidak peduli seberapa sulitnya tantangan itu. Harusnya kan begitu. Ada nggak para sufi, para orang-orang sukses, para pemimpin spiritual, pemimpin CEO tingkat kelas dunia yang dia takut pada tantangan? Nggak pernah. Semua pasti pernah mengalami kerugian, Hmm. kehancuran rumah tangga, bulian dari mana-mana. Semua pasti mengalami. Tapi karena hidupnya sering dihadirkan rintangan, baik rintangan emosi, finansial, atau pribadi, maka membuat dirinya menjadi yang tadinya tidak berdaya, menjadi dikdaya. Karena tidak mau terlalu mengandalkan orang lain. Dia mengandalkan dirinya yang menyelamatkan. Allahumma antas salam. Menjadi pelamat bagi diri sendiri, artinya juga kita menyadari tidak ada seorang pun yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Believe me. Oke, agree. Ya. I'm sorry to say, ya, saya punya saudara satu pun yang nggak ada yang nelpon, nggak ada yang WA waktu rumah kebakaran. Sampai detik ini. Kakak kandung saya, kakak kandung adik kandung istri saya, satu pun nggak ada. Padahal mereka tahu. Nah, jadi ya nggak apa-apa juga gitu kan. Karena di situ Allah mau membangkitkan. You have al-quwah. Ya, nama Allah lah gitu. Kita punya al-qudrah, kekuatan dan kekuasaan, kehendak, kebijaksanaan, dan akal yang paling penting untuk menemukan jalan keluar dari setiap jenis kesulitan. Maka jadilah pahlawan dalam kisah hidup kita sendiri. Jangan kisah hidup orang lain. Nanti jadi pamrih. Nice. Apakah kita harus menolak bantuan atau pertolongan orang lain? Enggak juga. Apakah kita harus mengisolasi diri? Sebaliknya, ya. Kalau kita mandiri, berarti menumbuhkan kesadaran diri dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah secara langsung. Kuncinya, sucikan hati dan pikiran Al-Qudus. Baru as-salam, baru al-mu'min, baru al-muhaimin. Baru bisa tentram, sentosa, makmur. Jadi membangun ketahanan emosional, mempelajari keterampilan baru, menetapkan batasan-batasannya apa? The sky is the limit. Lalu mengelola kesehatan mental merupakan langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang qiyamu binafsihi. Dengan melakukan itu, kita memberdayakan diri sendiri untuk mengendalikan hidup kita daripada menunggu keadaan atau orang lain memperbaiki untuk kita. Jadi, menjadi penyelamat bagi diri sendiri artinya mengambil kepemilikan atas naskah hidup kita. Jangan mau ditulis oleh ghostwriter. Iya, ghostwriter-nya tuh tetangga lagi ya, nggak Tetangga jauh-jauh. gitu. Itu keren sih, ghostwriter. Bener Romo, keren keren. Kalau kita sendiri yang nulis naskah hidup kita, yang paling tahu kan kita. Maka kita menjadi pahlawan dalam kisah kita sendiri. Dengan menolak untuk tetap pasif dalam menghadapi kesulitan. Ya, aktif. Makanya tadi memburu.
Kalau memburu kan berarti mencari tahu. Kalau menuntut, nuntut doang lu biasanya apa yang bisa lu berikan buat gue kan gitu harusnya. Betul, betul. Ya kan? Kayak gitu ya. Nah, pada akhirnya ya, penyelamat diri sendiri itu sebenarnya kita juga sedang bicara tentang bagaimana we trust ourselves, mempercayai diri kita sendiri untuk mengatasi segala jenis tantangan untuk membangun masa depan yang selaras dengan nilai-nilai tujuan sejatinya kita, tujuan fitrah kita hidup. Tujuan fitrah hidup kita kan untuk kembali pada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, ini. Ada pertanyaan? Oke, sampai situ Sebelum dulu ya kita Romo jawab, ya. Jadi how to kita simpan di belakang. simpan Romo, belakang. aku amazed banget ya teman-teman. Romo Yusuf Daud ini pemain yang jauh banget mainnya gitu. Beliau udah di Vatikan lama gitu ya, dan sababiah Romo Yusuf Daud inilah waktu itu juga ngasih sebuah kesempatan saya untuk bisa ketemu sama Romo Markus Solo juga di Vatikan gitu ya. Hmm, hmm, Thank you Romo. Anyway, itu precious banget gitu. Nah, kenapa kaitkan ke situ gitu ya? Gini Romo, kalau kita bicara tentang kudus, entah kenapa pop-upnya di sini adalah Rohul Kudus gitu. hmm, Relate dengan Savior itu kaitannya sama Yesus gitu Romo, Jesus ya, gitu ya. hmm, Nah yang menarik adalah ketika Rohul Kudus lah, Yesus lah dan seterusnya kan Romo banyak belajar tentang ini luar biasa gitu ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Yesus sebagai the Savior ini tuh bagaimana sih Romo? Karena teman-teman ngerasa nggak Pak, siang hari ini kita diajarin sebuah Asmaul Husna dengan cara yang keren banget gitu ya. Bukan masalah hafal, tetapi itu kalimat kata kuncinya adalah membadankan Asmaul Husna gitu. Dan saya rasa pasti ada membadankan quote and quote dan deep meaning tentang Jesus the Savior ini atau Yesus sebagai penyelamat ini yang saya rasa ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini juga gitu. Gimana perspektifnya Romo? Silakan. Jadi kalau bicara the Savior, pasti kita mengkaitkannya dengan Yesus, ya kan? Iya, iya. Jurusan juru selamat Juru itu selamat kan. kan? Ah, Heeh. Nah, juru selamatnya di sini, ya Yesus itu disebutnya the Son of Man. Ya, Son itu laki-laki, man juga laki-laki. Makanya Roh Kudus jadinya kan gitu. Kedua, ada a man of God. Jadi seharusnya kita tidak hanya menjadi the son of man, juru selamat buat diri kita sendiri, tapi juga menjadi a man of God. A hmm. man of God ini blessing for universe. Itu satu. Kedua, bagaimana kita menjadi itu? Nah, kalau ini saya ambil dalam tradisi Christianity, mau Katolik mau Protestan, Protestan sama aja. Secara spiritual itu sama aja. Nah, apa yang dilakukan untuk apa namanya ada istilah Roh Kudus penyelamat diri kita. Yang dilakukan pertama kita mengalami purgation, Hmm. purgatorio kalau bahasa Purgatorio. Italia. Tahu kan purgatorio? Ya, pembersihan lah ya. Pembersihan, Laundry, laundry. laundry, gitu. Makanya banyak jasa laundry di mana-mana gitu. Itu harusnya diganti ya, menerima jasa purgatorio gitu ya. Bagus Hmm. tuh ya. Kemarin sama Eh, anak saya eh, eh, apa namanya bete di rumah jalan-jalan melaku-melaku tunjungan gitu. Pas lewat eh, sekitar Jalan Doli, ya pusat eh, sektor besar Asia Tenggara di Surabaya itu. Saya eh, lewat jalan raya itu, kiri kanan sekarang banyak banget laundry gitu kan. eh. Kayaknya baru kemarin, sekarang kok kayaknya semuanya banyak banget ya jasa menerima laundry gitu. Tahu nggak maksudnya apa? Eh. Biar kamu sering bersih-bersih. Saya bilang gitu. Langsung bete dia anak saya itu si Kamelia gitu. Iya. Biar bersih-bersih apa? Nyapu rumah, jarang nyapu kan? Hmm. Gitu kan. Ngepel, paling tidak bersihkan hati dan pikiran. Saya asal ngomong aja, dia mikir, apa sih ayah nih? Apa aja dikaitin gitu. Nggak ada, kita hidup ini emang berspiritual. Nggak bisa kita nolak spiritual itu. Hmm. Gitu kan. Nah, itu purgatorio. Membersihkan dari
virus-virus cinta dunia, lalu mengisinya dengan iluminasi. Gitu. Jadi pertama, purgatorio. Kedua, iluminasi. Ya. Kalau bersih, maka kita akan menjadi wadah apapun jadi kelihatan keren. Ya kan? Kalau badan lahiriahnya dirawat dengan bagus, pakai baju apa aja kan keren. Walaupun nggak Hmm. harus mahal, Ya, ya kan? kelihatan mahal tetap Romo. Kelihatan mahal, apalagi pakai Nice. kang abu, kan gitu. Hmm. Wah bagus banget nih waktu kondangan gitu kan. Iya, Hmm. nggak tahu Hmm. aja gue susah nyarinya gitu kan. Itu yang undang emang bikin Nggak respon ribet amat sih emang ya. lebar amat, iya. Udah Mudah-mudahan beli mudah-mudahan masih nonton ya. salah. Mudah-mudahan nonton Mudah-mudahan nih yang nonton. undang ya. Atau kita kirimin aja Kang nanti rekaman. Iya, oke. Sampai aku bawa itu, ini loh warnanya. Ini kok begini maksudnya. Kayak gue harus beli lagi nih. Ya deh demi lo. 2 jam sebelum acara masih nyari itu, gitu. Karena kita mau jadi wadah yang pas buat sahabat kita, ya kan? Nice Romo, nice sih, Kayak keren sih. gitu. Hmm. Jadi apapun kita lakukan, masa kita nggak mau lakukan kalau kita mau jadi wadahnya Tuhan? Oh my God, gue merinding nih jadi baru kali ini aku merinding. Jadi kita harus ngelakuin apa saja ya supaya kita jadi tempat yang pantas buat itu tadi bersemayamnya Tuhan. Illumination. Ya. Iya sih. Yang ketiga, baru union, penyatuan, jam'un. Semalam saya bahas hal ihwal dalam Ibnu Arabi. Ya. Tanjakan-tanjakan spiritual ada makomat dan hal ihwal, keadaan batin yang sesaat hampir menghampiri diri kita. Salah satunya jam'un. Jam'un itu union. Ada farkun. Farkun itu separation. Berpisah. Oke. Jadi kalau kita sudah bersih, maka kita pantas ditempati. Kalau kita tadi sudah kudus, pantas kita ditempati oleh Roh Kudus. Wah, Ya kan? Baru di situ akan apa namanya? Birthing istilahnya. Birthing itu artinya terlahir kembali a new you, a new us. Kita yang baru. hmm. Itu pakai tradisi Nasrani. Karena nanya tadi itu Kang Abu. Nah, Hmm. bagaimana yang 4 itu bisa kita lakukan? Nah, ini mau diterusin apa tunggu, tunggu, tunggu tanya jawab ini? Koma dulu Romo, koma dulu. Koma Aku dulu, pengen koma aku dulu. pengen ngaitin ke sini. Mungkin Romo penting juga untuk apa ya, agak sedikit membeberkan tentang Trinity gitu Romo. Kenapa ada Source sebagai Father, kenapa ada Son, dan kenapa ada Holy Spirit itu, dan satu kesatuan kan bukan masalah jadi tiga gitu kan. Tetapi kan tadi bahwa purgatorinya ada, iluminasinya ada, unionnya ada. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, tadi keren sih statement bahwa jadilah wadah yang pantas untuk ditempati oleh Tuhan itu sendiri gitu. Gimana Romo? Jadi ini kalau bicara ini kita pasti nggak bisa tidak harus mengkaitkan dengan Maryam. Hmm, Ya, Maryam. oke. Maryam ini kalau bahasa apa Ibrani, Mar dan Ammah. Mar itu Tuhan, Ammah itu artinya tuh Tuhan. Ini apa namanya hamba. Gitu. Maryam itu artinya hamba Tuhan. Nah, Hmm. hamba Tuhan dalam bahasa Arab itu disebut Abdullah. Bahasa Abdul kan artinya hamba Tuhan. Yes, yes. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Maryam. Mar sama Amma. Tulisannya kepotong Mar sama Amma. Tuhan ini hamba. Jadi hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan berarti kita ini kan nothing di hadapan yang maha everything. Kan gitu. Nah,
Sekarang kalau ada Trinitas, ini kenapa jadi ke Trinitas? Nggak gitu. Harusnya ngomongnya kemarin waktu masih ada si pop di Indonesia itu. Gak apa-apa, Romo seru, Romo seru. Kan gitu. Jadi ketika bicara Trinitas, orang sering mengkaitkannya kan ini Father, Son, and Holy Spirit. Hmm, Ya. Dalam semua tradisi agama, tradisi spiritual dari semua aspek agama maupun indigenous, gitu. Dia bilang gini, Son itu kan anak laki-laki. Father ya jenis kelaminnya juga laki-laki kalau kita bicara jenis kelamin gitu kan. ya. Jadi son itu maskulin, father juga maskulin, Roh Kudus, Father, Son, and Holy Spirit atau Roh Kudus nih, Holy Spirit kan Roh Suci. Ya roh itu simbolnya juga maskulin. Jadi tiga-tiganya maskulin ya. Maskulin. Ini bukan Nice. bukan berarti LGBT ya, bukan. Ya, 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 ya. Maskulin ya. Maskulin gitu Eh, kan. eh. Bukan masalah male and female ya. Bukan. Jadi kemaskulinan. Nah, maskulin di sini ini aspek the apa namanya istilah the majesty of God, Hmm. gitu. The majesty of God. Makanya keagungan ilahi itu semua the majesty. Yang disebutkan tadi saya sebutkan di atas itu semuanya the beauty. Hmm. Kenapa? Ini saya sampaikan ini karena kita zaman sekarang ini sudah terlalu mengedepankan the majesty of God. Tuhan yang kejam, yang penghukum, tukang ngadilin orang, hambanya yang berbuat salah misalnya gitu kan. Kan itu yang agung-agung gitu. Ya, jadi kurang sekali sentuhan femininitas. Kebanyakan maskulinitas. Padahal maskulin dan feminin kan wajah dia juga. Kayak gitu. Nah, jadi ketika Son, Father, Father, Son, and Holy Spirit itu semua adalah maskulin, ya, itu semua adalah roh itu bisa ada tiga apa dia satu. Hmm. Roh itu kan tak beruang, Hmm. ya kan? Roh itu kan dia melampaui ruang dan waktu. Makanya kenapa disebut tiga? Supaya pikiran kita bisa menangkap. Dia harus digradasi gitu. Oke. Bukan berarti son itu berarti ruhnya kecil karena dia anak. Bukan juga. Ya. Jadi Iya, iya. itu kan ada juga yang mikir kayak Iya, begitu. iya, benar, Sarjana benar. lu Benar, pikir benar. tuh individual soul berarti dia individu sendiri. Bukan juga begitu. Hmm. Gitu. Jadi ya ini spaceless. Ruang tak terhingga inilah Son, Father, and Holy Spirit. Makanya kemana saja kita menghadap, yang kita lihat kan itu. Father, Son, and Holy Spirit. Kan gitu, ya. Jadi, jadi satu kesatuan yang apa namanya bahasanya gini, sering saya sampaikan di sini juga, from oneness into manyness. Oke. From manyness minal kasroh ilal wahdah. From manyness into oneness. Asalnya cuma dari yang satu, Holy Spirit itu. Ya. Karena dia tak terbatas, akhirnya dia termanifestasi dalam segala rupa, dalam segala nama, dalam segala wujud. Apapun yang ada di alam semesta ini, kan wajahnya dia. Yang ada cuma dia gitu. Ketika kita menghadap ke depan, inilah Son, Father, and Holy Spirit. Ketika kita menghadap kanan, itulah dia. Mau disebut Son, Father, and Holy Spirit, atau mau disebut saja the Holy Spirit, nggak jadi soal. Atau Bapa yang ada di surga, nggak jadi soal. Karena ketika menyebut ruh, itu menunggaling semuanya. Itu yang disebut
kesatuan nama-nama ilahi. Kalau dalam pembahasan filsafat, nama-nama Tuhan, Asmaul Husna, yang diringkas menjadi uh, Al-Hadarat Al-Khamsah Al-Ilahiyah. Nanti boleh Hmm. kapan-kapan kita bahas itu. Di Nice, Ibnu Romo. Arabi itu begitu. Ya. Hmm. Jadi apa harus tahu di situ kenapa ada Trinity. Ada yang nggak bisa konsep karena dia udah salah memikir Trinitas. Hmm. Dia pikir Tuhan tiga, ya nggak mungkin lah, nggak masuk, nggak usah pakai dalil, pakai akal sehat aja, Iya benar. ya kan? Benar. Nggak usah pakai dalil, Hmm. pakai akal pikiran aja. Tuhan kok tiga? Gimana ceritanya? Dia kan tak terbatas. Hmm. Ya. Jadi jangan juga dibilang tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu dia sendiri masih bingung berarti. Hmm. Yang ada ya cuma dia, namanya yang banyak. Bukan cuma tiga Ya. sebenarnya. Dia ini tak terbatas nama-namanya. Siapa yang bilang nama Allah 99 long semuanya adalah namanya dia. Berarti semuanya adalah dia. Alam al-Adam, al-Asma, kullaha. Dia Hmm. mengajarkan Adam, semua ini adalah nama-namanya. Berarti kan semuanya dia. Keren. Manusia yang dia di asfala safilin itulah yang menamakan ini batu, ini gajah, ini manusia, ini pohon, ini mobil, ini handphone. Ini manusia yang terbatas. Sedangkan ada sisi diri kita yang tak terbatas. Semuanya adalah dia. Bisa-bisanya kita. Makanya itu yang membuat kita terfragmentir, terpisah-pisah, terbagi-bagi maksudnya. Makanya dalam tanjakan spiritual ada jamun, union, ada separation, farkun. Hmm. Itu ketika kita sedang melebur, ada orang bertanya gini, Romo, itu kalau kita lagi meditasi, lagi tune in banget, lagi make out, lagi apalah namanya, ngalamin pencerahan, eh, di mana Tuhannya? Terus di mana guru kita gitu kan misalnya gitu. Hmm. Hmm. Mursyid kita gitu. Lu pikir di rumah? Saya bilang gitu. Ya di situ. Semuanya ya di situ. Emang di mana? Mau mengalami aspek ketiadaan, matilah selagi hidup. Hmm. Kan gitu. Bahwa semuanya ini gak ada. Yang ada hanya dia. Apa yang hanya dia itu? Cahaya kan? Bukan. Apa dong? Ya ruang tak terbatas itu. Nyebutnya boleh apa saja. Boleh disebut tadi, ya, Sifa, Atman, true self, ya, diri sejati, mau disebut cahaya, Nur ala Nurin, apalah sebutannya. Brahma, apa aja. Tuhan gak pernah pusing dengan nama manusianya, suka pusing. Tapi Romo kebayang ya waktu Nabi Muhammad ditanya ini jawabannya cuman itu gitu. Gitu ya. Iya, Lah iya, sautin. Itu iya, sadis ya. Itu sadis ya. iya. Nggak banyak ngomong jadinya. Nah, untuk sampai ke sana, maka ada 7 tahapan yang diajarkan. Satu, ya, ada 7 tips maksudnya untuk kita bisa menjadi the savior. Ya tadi itu, kalau dalam tradisi Nasrani itu disebutkan purgation, illumination, Union. union, union and birthing. Ya, terlahir kembali kita sudah shifting paradigm, sudah mengubah paradigma kita yang lama. Aku yang sekarang bukan aku yang dulu, gitu istilahnya. Kayak lagu kan begitu. Kemudian apa? Shifting juga mindset, mengubah mindset. Nah, 4 hal ini bukan disempurnakan ya gitu. Kalau dalam tasawuf itu ada 7 supaya kita bisa
apa, lebih memudahkan menjadi wadah untuk buat Tuhan. Selain mensucikan, selain menyatu, mengubah paradigma gitu kan. Aku adalah badan ini, bukan. Who are you? Kalau ditanya, who I am? Aku adalah ruh. Aku adalah Tuhan. Hmm. Nggak usah gengsi, nggak usah takut. Siapa Oke. lu? I'm God. Gitu. Bukan maksudnya untuk sombong. Wah, murtad lu. Ya silakan aja lu mau nyebut gua murtad. Yang jelas aku nggak murtad. Gitu. Iya. Keren. Makanya kita kadang suka semuanya, iya sih, jadi panjang. Nggak usah. Harus berani berkata tidak Oke. dalam Oke. kebenaran. Tell the truth walau kana muron, katanya kan gitu. Katakan yang pahit buat mereka karena mereka belum sampai, makanya bilang kita murtad. Oh, murtad. Siapa yang mengatakan anak al-haq itu halal gitu, ya nggak ngerti itu, bilang murtad. Kalau yang ngerti ya emang itu yang benar. Gila sih Romo. Jadi inget ya, waktu Yesus mau disalibkan doanya Nah, tuh keren banget gitu Romo. Bahwa iya, Tuhan ampunilah mereka karena mereka nggak kan nggak ngerti. tahu. Nggak, Gila nggak? iya, Wah edan sih. nggak ngerti karena belum ngalamin kan gitu. Makanya ada 7 tips yang diberikan Ibnu Arabi. Follow the bliss, Hmm. artinya ikuti apa, arus kebahagiaan yang ada di dalam. Oke. Gitu. Saya kemarin nonton film India. Ini nggak tahu nih, udah sebulan saya nonton film India melulu. Sampai aku list tuh di Netflix itu. Beneran. Iya, film India tuh membumi banget gitu. Dia nggak kayak film-film Barat yang ngawang-ngawang gitu kan. Eh. Ini ada judulnya Mr. and Mrs. Mahi. Suaminya, ya aku spill dulu sedikit aja gitu. Itu kan intinya dia mau mencari kebahagiaan dengan membahagiakan istrinya. Hmm. Supaya istrinya menemukan panggilan hidupnya. Ini keren dikemas dalam yang satu, suaminya jadi pelatih kriket, istrinya sebenarnya passion hidupnya, panggilannya, hobinya, senangnya main kriket. Cuma sama bapaknya dipaksa jadi seorang dokter di rumah sakit. Kata suaminya, gue bikin lu jadi pemain kriket nasional tingkat dunia. Bukan kampung, bukan provinsi, tapi tingkat dunia. Jadi pemain nasional istilahnya gitu. Benar jadi. Ketika disebutkan, dia nggak menyebutkan peranan besar dari suaminya yang sudah melatih dia dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Marah dia. Tahu istrinya ngomong apa? Hmm. Kenapa engkau tidak mengikuti kebahagiaan yang ada dalam dirimu? Kenapa harus bahagia ketika aku menyebut engkau adalah pelatihku yang banyak jasanya? Bukankah itu kebahagiaan yang semu? Oke. Kalau aku tidak ada, kata istrinya, apakah engkau nggak bahagia? Betapa piciknya kamu. Digituin sama istrinya. Nangis dia. Akhirnya, yang tadinya dia pengen tampil, si suaminya ini, pokoknya setiap ada konferensi pers menang, gua harus tampil. Sampai dia, that's enough gitu loh, kata dia. Udah, ini bagian. Aku udah paham apa itu blissful. Gitu. Jadi follow your bliss. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kita punya uang, bukan karena punya istri seorang atlet nasional yang populer, didatengin wartawan di mana-mana, bukan juga karena orang tuanya presiden, bukan. Tapi kebahagiaan itu so simple. Ketika aku melihat istriku bahagia, menemukan panggilan jiwanya. Oh, this very good film. Oke. Mr. and Mrs. Mahi. Itu, Wah, ini itu jadi satu. udah jadi Romo sekarang jadi pakar film India lagi ya. Iya. Jadi kapan-kapan kalau diskusi kan Bu, aku saranin bedah film Bu. Ah, Gitu. setuju banget Romo. Harus itu. Nice. Nice, Harus itu. nice. Film Nice, India. nice. Film Oh ya India. oke lah India, oke lah. Oke, oke. Nanti aku kasih listnya.
Iya. Film India ada yang judulnya Jomblo ya, Romo ya. Ada. Oke, Romo, thank you Romo ini. Lanjut dulu sedikit lagi, Bu. Silakan. Yang kedua, ya, apa namanya? Jangan menolak apapun yang terjadi dalam diri kita. Ya, do Hmm. not resist what is happening inside you. Hmm. Jangan kita tolak nih. Apapun yang terjadi ya udah. Aku bilang begini, ini kejadian. Ya, apa namanya? eh eh, ya istriku bilang ini. Pokoknya gue nggak pengen sakit gitu. Sakit sehat itu ilusi. Pokoknya gue nggak mau sakit. Terus kalau dikasih sakit lo nggak mau, itu rezeki lo. Supaya apa? Supaya kamu nggak kerja. Supaya istirahat di rumah. Kan rezeki jadi yang harusnya susah payah. Kayak gitu. Jadi sakit sehat harus kita terima. Kalau kita tolak malah didatengin kita. Hmm. Kita terima dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Oke. Bahwa kita dikasih kesempatan untuk mengetahui bagian tubuh mana yang tidak seimbang ini. Kan gitu. Karena kasih sayangnya, makanya kita, apa namanya, azan dulu ya Kang Abu. Oke. Nah, jadi apapun yang datang pada kita, kebaikan, keburukan, jangan kita hakimi itu kebaikan atau keburukan. Biar aja terjadi. Waktunya sakit, ya berarti istirahat. Udah gitu aja. Jangan ketika sakit atau sebelum sakit, udah gimana caranya minum vitamin, minum ini. Kalau udah sakit, mah sakit aja. Lu mau minum vitamin 10 macam, ya tetap aja sakit. Karena mekanisme berpikirnya bukan begitu. Ya. Jadi menerima seperti Rumi bilang, ya kan, hidup kita ini bagaikan lost man, Guest house. Yes. guest house. Baca yang guest house judulnya. Oke. Tamunya yang cerewet, yang pendiam, yang apa namanya, yang pelit, yang sering ngasih tips, macam-macam hidup kita kan begitu. Semuanya datang dan pergi. Makanya kita jangan attach kepada sakit dan sehat. Kita ini sejatinya melampaui yang sakit dan yang sehat. Kalau kita benar sadar bahwa kita ini Al-Qudus. Maka kalau kita sadar bahwa kita ini Al-Qudus, maka pasti ya kita akan mensucikan lahir batin kita supaya senantiasa menjadi wadah ilahi yang sebenarnya. Ya. Jadi jangan tolak tuh apapun yang terjadi di dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, apa namanya, membuka luas-luas diri kita kepada sesuatu yang unknown gitu. Unknown tadi yang goibus, ya, apa tadi yang eh, Belum dipahami, belum belum diketahui. dipahami, Unknown, ya. Berdamai unknown. dengan masa depan kali ya. Iya, Berdamai dengan ketidakpastian, Romo. yes, That's the right yes, word kayaknya. yes. Jadi bukalah diri kita seluas-luasnya kepada sesuatu yang belum kita ketahui. Yang belum kita ketahui kan menjadi gaib. Yang gaib itu kan yang batin. Yang batin itu kan Tuhan. Hmm. Jadi harus terbuka dalam semua karakter ilahi. Ada Krishnamurti, dia ada buku yang paling spektakuler, The Unknown. The unknown, yes. Akhirnya ribuan, mungkin jutaan muridnya ya di waktu masanya itu di mana-mana. Akhirnya dia ngilang. Mm. Setelah dia nulis The Unknown, terus dia ngilang itu. Ditinggalin semua muridnya dan gak ada yang dikasih tahu di mana dia sampai dia meninggal katanya. Sama kayak Tabris ninggalin Rumi lah ya. Yes, gitu. Jadi, kalau kita sudah membuka diri, membuka hati dan pikiran buat di unknown,
Maka yang unknown itu menjadi known, jadi diketahui. Jadi kita sadar, oh ternyata ini tuh, di unknown ini selalu meliputi kita. Itu. Yang keempat, jangan sekali-kali menyensor, menyangkal apa yang kita rasakan. Lu lagi bete? Enggak, lu so tau. Nah, suka gitu kan kita itu. Nggak jujur sama Nggak perasaan, Romo. jujur sama perasaan. Yes. Jadi jangan menyensor, denial apa yang kita rasakan. Kenapa lo? Gue males ketemu dia. Nggak apa-apa, ngomong aja. Iya benar, Romo. Benar banget. Iya, Iya. kan nggak harus ketemu. Ya kalau udah ketemu kenapa emang? Emang harus ngomong? Kan enggak. Ya kan? Hmm. Pertemuan itu juga kan sudah ditentukan istilahnya kan. Ya. Kenapa pertemuan kita dengan siapapun itu terjadi? Karena akan ada pelajaran satu sama lain. Tuhan mau kasih pelajaran dari pertemuan itu. Maka jangan disensor, jangan ditolak ya. Apapun yang kita rasakan itu. Jangan disangkal apa yang kita rasakan. Gimana ya? Nggak enak gue ngomongnya kan, orang kita kan terkenal basa-basi kan. Hmm. Kalau nggak suka ya nggak suka aja gitu. Habis sudah dibeli mahal-mahal, ternyata nggak enak. Ya udah, nggak usah dimakan. Kan kasih apa sayang-sayang nanti buang-buang. Dibuang juga nanti buat makanan binatang. Ya kan? Hmm. Yang kelima, yang kelima ini kita harus menjangkau diri kita yang beyond itu, reach beyond ourselves. Ya. Jadi menjangkau diri kita yang tadi itu, yang spaceless, timeless. Jadi kalau kemampuan, menurut kemampuan standar kita bisa begini, naikin lagi. Itu kayak film Top Gun yang terakhir. Ya kan? Hmm. Ya. Semuanya bilang nggak mungkin lu pasti celaka. Langsung. Dia nggak Iya. pakai pikiran tuh. Iya. Makanya reach beyond yourself Iya. udah nggak pakai pikiran. Hmm. Gitu. Nah kita kebanyakan dibelenggu oleh pikiran. Apa-apa jadi nggak bisa, apa-apa nggak berani, apa-apa nggak mau. Nggak akan pernah tahu bahwa kita bisa apa aja. Ya kan? Oke. Kayak gitu. Yang keenam, jadilah genuine. Apa di genuine itu? Diri sendiri. Otentik. Otentik, yes. Keren bahasanya. Jadilah otentik, be you. Jangan pakai orang lain. Itu. Jadilah dirimu sendiri. Itu. Be authentic, be genuine, and speak the truth. Dan bicaralah apa adanya. Kebenaran itu emang pahit. Tapi yang pahit bisa jadi menyembuhkan. Daripada manis-manis, ternyata malah racun. Hmm. Ya kan? Yang terakhir, jadilah apa namanya? eh, Hidup selalu berada di pusat lingkaran kehidupan. Let the center be your home, kata Ibnu Arabi. Jadi setiap ada kejadian apapun, kita selalu kembali ke rumah. Bukan haus, tapi rumah. Asli rumah yang sejati kita. Kembali ke jalan tengah yang menjadi pusat titik lingkaran kehidupan kita. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Keren, Romo. Ini very nice. Kita tepuk tangan lu dong buat Romo Yusuf Daud. Kita perdalam lagi ya Romo ya. Itu kayaknya ngebahas Ibnu Arabi tuh asik gitu ya. Ngebahas tentang si apa namanya si derajat-derajat rintangan-rintangan kesadaran tuh asik juga gitu. Romo saya rasa siang hari ini kita banyak dapat ya dan thank you Romo. Dan yang paling penting tadi acceptance, knowing the unknown gitu ya. Balik lagi ke goib tadi, goib unknown tadi gitu. Terus
jujur terhadap diri, dan yang paling penting juga adalah beyond tadi gitu, dan konteksnya adalah be authentic, dan ya balik lagi si center tadi itu penting banget gitu ya, Ya, kembali kepada center. Dan saya rasa setuju banget Romo, ini akan bisa dibicarakan kalau kita memang sudah mengalami gitu. Jadi kembali gitu ya. Wah, nggak tahu kenapa dari 2 minggu belakangan ini topik-topiknya tuh Romo ya selalu aja ya kaitannya tuh banyak orang yang tadi bahasanya Romo tuh jadi pahlawan kesiangan gitu. iya, Lupa untuk menolong diri dan dia iya, sibuk untuk menolong orang lain gitu orang Romo. lain, iya. Altruis lah bahasanya gitu ya Hmm, dalam tanda petik, di mana Gabor Mate itu keren banget dibilang bahwa it's very danger. Sangat berbahaya ketika kamu menolak perasaanmu karena perasaan dan tubuhmu gak bisa dibohongin gitu. iya, dia Gitu Romo. menyampaikan apa adanya yang terjadi, gitu. That's it. That's it Romo. Wah, dahsyat Romo. Thank you. Kita selami lagi di perspektif yang lain anyway, Romo. Ya, Dan mungkin karena ini udah 14.33, oh iya, karena tadi ngomongin Rumi, nanti mungkin saya pengen nutup dengan statementnya Rumi tadi, tapi mungkin final statement Romo sebelum, dan mungkin nanti ada any idea dengan sambungan berikutnya yang kita akan bikin serial gitu. Silakan Romo. ya. Ada satu pepatah ya yang dikutip oleh Rumi. Rumi sebenarnya dari guru-guru sebelumnya. Rasanya kayak dari Sana'i ya, seorang penyair sufi dari Persia. Bunyinya gini, don't depend on people, they will only age and die. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Mereka semuanya akan menua dan mati. Bisa-bisanya kita gantung pada manusia. Padahal ada yang gak pernah ngantuk dan gak pernah tertidur. Nah, Ibnu Arabi dia bilang lagi yang bikin apa namanya bikin kita harusnya merenung dalam-dalam. Banyak orang ketika apa namanya hidup dia bergantung kepada manusia yang mati. Harusnya kita hidup bergantung kepada yang maha hidup. Ahostum al ilm, ahostum ilmakum maitan an maitin, wa ahosna ilmana anil hayyil lazi la yamut. Nah itu statement saya. Ambillah ilmumu, ya. Jadi kalian yang belum sadar mengambil ilmu, belajar kepada mayit, orang yang belum sadar. Mengambil ilmu kesadaran, ya, memburu ilmu kesadaran harusnya kepada orang yang sudah sadar. Wa ahosna, kata Ibnu Arabi, dan kami belajar ilmu kesadaran, belajar ilmu ketauhidan, anil hayyil ladhi la yamut, kepada yang hidup yang gak pernah mati. Jadi hakikatnya ketika kita belajar kepada orang yang sudah sadar, kita sedang belajar, sedang diajarkan oleh Tuhan. Wallahu a'lam bishawab, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo bikin TikTok dong. Kita mengibnu Arabikan TikTok Romo. Oke? Gimana caranya? Gue nggak Nanti tahu. aku kasih tahu ya. Nanti Oke, kita oke. live. Kita bikin kajian Ibnu Arabi di TikTok, seru kayaknya Romo. Boleh, boleh. Nice, no. Teman-teman boleh tepuk tangan buat Romo Yusuf Daud. Terima kasih Romo. Very blessing to have you, dan luar biasa. Nanti kita bikin silabusnya lagi supaya kita lebih terbuka lagi gitu. Romo, terima kasih, sehat selalu, dan Sama-sama. don't stop untuk inspiring us gitu ya. Oke, teman-teman, saya mau menutup pakai satu statementnya Rumi, dan statement Rumi ini dipakai di pembukaan salah satu lagunya Coldplay yang judulnya Kaleidoscope. Coldplay aja ngambil statement ini, jadi saya nggak ngambil seluruh esensinya, tapi ini hal yang paling esensial dari This is the Guest House gitu ya. Tar, minum dulu, Mhm. mau bacain Rumi gitu loh. Oke, teman-teman. Saya mau bacain bahasa aslinya dulu, terus nanti kita terjemahkan pelan-pelan. Bahasa Persia loh, Kang.
Oh enggak, maksudnya bahasa Inggrisnya dari Sengaja. Coldplay-nya. Ah, Oh kalau ya. Persia nanti Romo aja yang bacain, aku nggak bisa. Oke teman-teman, dengarkan ini dengan hati ya. This being human is a guest house. Menjadi manusia itu seperti tempat penginapan. Every morning a new arrival. Bahwa setiap pagi itu kehadiran yang baru, kelahiran baru. Tidak pernah ada yang usang dalam hidup ini, tidak pernah ada yang basi dalam hidup ini. Kenapa? Karena hidup selalu baru. A joy, a depression, a meanness, mau itu sukacita, depresi, kekejaman, some momentary awareness comes. Semua datang dan pergi, semua sementara, dan semua tidak ada yang tidak dalam keadaan kedinamisan. Semuanya mengalir. As unexpected visitor. Sebagai tamu yang tidak diundang, tamu yang tidak terduga, atau yang disebut dengan unknown. And welcome and entertain them all. Ini pesannya. Sambutlah dengan hati gembira dan hibur mereka semua. Ini kalimat kerennya adalah hibur mereka semua. Entertain them all. Be grateful for whoever comes. Bersyukurlah bagi siapapun yang datang. Yang baik, tidak baik, menyenangkan, tidak. Semua tamu yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita atur. Dan jadilah terus bagaimana kita melayani tamu-tamu itu. Kenapa? Because each has been sent as a Beyond. guide. Karena semuanya diutus sebagai petunjuk. Terima kasih, tepuk tangan buat Romo, terima kasih buat kita semua. Sampai ketemu di pertemuan dengan Romo berikutnya. Wabillahi